Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Andisa Purwaningsih, NIM 2018 33142. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis kesulitan belajar kelas 3 SD. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Pengaruh dari pandemik yang menyerang seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia, memaksa seluruh penduduk termasuk para pelajar untuk tetap tinggal di rumah demi menekan angka pertumbuhan virus COVID-19 atau berkurangnya virus COVID-19. Lalu kegiatan belajar mengajar sudah tidak sama seperti dulu, di mana biasanya pembelajaran dilakukan dengan cara konvensional atau tatap muka. Sekarang semuanya seperti dilakukan secara virtual. Kegiatan pembelajaran pun dilakukan dengan sistem daring atau online yang dilakukan di rumah. Lalu biasanya dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Classroom, Google Meet, dan masih banyak lagi, terasa itu sangat erat dengan kehidupan belajar di tahun 2020 ini. Di tahun 2020, maaf. Lalu tujuan dari pelaksanaan belajar dari rumah ini adalah untuk memastikan pemenuhan hak peserta didik atau siswa untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Dan untuk melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19, lalu mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan atau di sekolah, dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. Permasalahan yang terjadi saat ini itu banyak siswa yang masih kesulitan belajar secara mandiri. Murid merasa tertekan saat belajar jarak jauh karena merasa terpaksa, apalagi ditambah dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai yang ada di rumah. Berdasarkan permasalahan itu, peneliti ingin melakukan penelitian pemecahan masalah kesulitan belajar pada masa pandemi COVID-19. Tujuannya untuk mengategorikan masalah dan menemukan solusi untuk penyelesaian masalah kesulitan belajar siswa selama pandemi. Diharapkan solusi ini dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar selama pandemi. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, apa sajakah kendala pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 untuk peserta didik tingkat sekolah dasar? Yang kedua, bagaimanakah keefektifan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 untuk peserta didik tingkat sekolah dasar? Tujuan masalahnya yang pertama untuk mengidentifikasi kendala pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 untuk peserta didik tingkat sekolah dasar. Lalu tujuan masalah yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi keefektifan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 untuk peserta didik tingkat sekolah dasar. Lalu ada tinjauan pustaka. Pembelajaran daring atau yang dikenal dengan istilah e-learning merupakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya atau internet. Menurut Dimyati tahun 2017 menjelaskan bahwa pembelajaran daring atau yang biasa kita kenal dengan istilah e-learning merupakan bentuk pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses belajar mengajar jarak jauh. Hal ini meningkat perubahan gaya belajar yang semakin pesat. Lalu pembelajaran daring menurut Trigianti pada tahun 2020 ialah cara baru dalam pembelajaran dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa gawai atau laptop khususnya pada akses internet dalam penyampaiannya dan dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran daring sepenuhnya bergantung kepada akses jaringan atau internet. Selain itu, menurut Rosenberg dalam jurnal Ucho dan kawan-kawan tahun 2018, e-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet dalam mengirimkan serangkaian solusi yang mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Sedangkan menurut Sutabri dalam jurnal Agusli dan Azianah pada tahun 2014 menyatakan bahwa e-learning merupakan cara terbaru dalam belajar mengajar. E-learning lebih merujuk kepada pembelajaran yang didukung melalui web sehingga dapat dilakukan di dalam kelas hingga mendukung pengajaran tradisional.
dalam mengakses e-learning dapat dilakukan baik itu di rumah atau di dalam ruang kelas. Juga dapat dilakukan di dalam ruang kelas virtual, di mana semua kegiatan dilakukan online dan pelaksanaan kelas tidak melakukannya secara fisik langsung atau tatap muka. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dilakukan untuk memberikan gambaran secara lebih mendalam tentang fokus permasalahan yang akan diteliti. Responden dalam penelitian terdiri dari 5 siswa dan 1 guru kelas 3 di SDN Kutoharjo 3, Kabupaten Pati. Penelitian ini dilakukan selama pembelajaran daring kelas 3 SD tahun pelajaran 2021. Pemilihan responden didasarkan atas laporan atau yang berisi keluhan, serta apresiasi yang diterima guru dari orang tua siswa kelas 3 di SDN Kutoharjo 03. Penelitian ini dilakukan di salah satu sekolah dasar kabupaten yang ada di Pati. Penelitian dilakukan pada bulan September 2021. Penelitian mengambil lokasi di tempat ini karena peneliti sedang melakukan PLP di sekolah tersebut sehingga memudahkan dalam penelitian di saat keadaan pandemi sekarang ini. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pembelajaran secara daring mengharuskan peserta didik menggunakan gadget untuk menunjang proses pembelajaran. Keadaan seperti ini juga didukung dengan orang tua yang kurang memperhatikan proses belajar peserta didik atau proses belajar siswa, sehingga memberikan gadget pribadi kepada peserta didik dapat dijadikan ajang untuk mencari waktu, untuk bermain game online, untuk menonton YouTube yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran misalnya. Game online itu bisa menjadikan peserta didik menunda atau malas mengerjakan tugasnya. Peserta didik juga sudah diberikan gadget pribadi oleh orang tuanya cenderung lebih paham mengenai hal-hal yang lain dapat dilakukan menggunakan gadget mereka sendiri. Bagi peserta didik yang memiliki batasan waktu menggunakan gadget saat pembelajaran tatap maya berubah menjadi menggunakan gadget setiap hari. Nah, untuk melakukan pembelajaran daring diperlukan gadget yang mendukung, di mana semua peserta maupun orang tua peserta didik belum tentu memiliki gadget. Kalaupun orang tua peserta didik memiliki gadget yang mendukung, belum tentu orang tua peserta didik itu maupun peserta didik itu mampu mengakses platform atau aplikasi-aplikasi yang menunjang proses pembelajaran tersebut, yang mana platform itu masih asing bagi mereka karena mereka belum pernah menggunakan platform tersebut. Kebanyakan dari orang tua peserta didik maupun peserta didik itu sendiri hanya mengetahui aplikasi WhatsApp untuk melakukan pembelajaran daring. Sedangkan pembelajaran daring bisa dilakukan dengan menggunakan seperti aplikasi tadi, Zoom, Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya. Nah, pengerjaan tugas yang dilakukan sepenuhnya di rumah membuat peserta didik merasa tugas yang diberikan oleh guru itu terlalu banyak. Berbeda saat pembelajaran secara tatap muka di dalam kelas, yang mana pemberian tugas diberikan menjadi 2, yaitu tugas diberikan selama pembelajaran di dalam kelas dan tugas diberikan untuk di rumah, dikerjakan di rumah. Padahal tugas yang diberikan kepada peserta didik sama, bahkan tidak jarang lebih sedikit daripada saat pembelajaran secara tatap muka di dalam kelas. Siswa juga merasa sangat jenuh karena selama pembelajaran daring, peserta didik tidak dapat bersosialisasi langsung bersama teman-temannya, tidak bisa bermain-main, tidak bisa mengerjakan secara berkelompok. Berdasarkan kesimpulan atau berdasarkan hasil peneliti dan pembahasan di atas, yaitu untuk memutus mata rantai penularan pandemi COVID-19 ini, pembelajaran yang biasa dilakukan di sekolah sekarang menjadi belajar di rumah. Namun, pembelajaran daring di sekolah ini mengalami banyak permasalahan. Permasalahannya dialami oleh siswa, bukan hanya siswa saja, melainkan dari orang tua juga, dan begitu juga dari guru. Permasalahan tersebut diantaranya kurangnya pengetahuan tentang teknologi informasi oleh siswa maupun orang tua. Jadi pembelajaran bisa menjadikan bosan, dan penilaian pun yang seharusnya bisa dilakukan di sekolah atau dilakukan secara langsung menjadi tidak bisa dilakukan secara langsung.
Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.